Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamah. Wa qala idon man salaka tariqan yaltamis bi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul adzim wa sadaqal rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, saya takdimi, saya doakan. Mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatan, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Guru kami, senior kami, ayahanda kami, Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto, yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Pertahanan, Bapak Muhammad Herindra, dan seluruh keluarga besar Kementerian Pertahanan. Mudah-mudahan hari ini diberikan kesehatan, diberikan satu keberkahan dan kemanfaatan dunia sampai akhirat. Bulan ini bulan Ramadan, di mana Ramadan ini punya makna yang luar biasa. Betapa istimewanya bulan Ramadan sampai-sampai para sahabat dulu menyiapkan untuk bulan Ramadan 6 bulan. Saya tidak tahu bagi semuanya dari kita apakah ada yang menyiapkan sampai 6 bulan sebelumnya. Karena orang yang ahlan marhaban terhadap Ramadan dipastikan jasadnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Tanda cinta itu berarti dia ingin segera selalu bersamanya. Makanya wajar kalau Rasulullah karena cintanya kepada Ramadan, maka kalau Ramadan mau berakhir, Rasulullah sedih dan menangis. Sebaliknya dari kita kadang-kadang malah kebalik. Baru 5 hari aja sudah ngitung, wah kurang berapa. Apakah itu betul cinta apa enggak? Istimewanya Ramadan sampai dikatakan Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan wa Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Puncaknya hari yang paling istimewa, bulan yang paling istimewa, bulan yang paling mempesona, bulan yang paling inti dari semua bulan adalah bulan Ramadan. Dan bulan yang paling istimewa di dalam Al-Quran adalah Ramadan, dan hari paling istimewa adalah hari Jum'ah. Disitulah penuh berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah satu, sifatnya ilahiyah. Maka tidak mungkin orang diberkahi hidupnya kalau dia tidak punya relasi yang baik kepada Allah. Gaji kita berapa miliar kok sampai nggak sholat? Kadang gaji cuma 10 koma, tiap tanggal 10 sudah mulai koma. Apalagi ada yang ODP, orang nggak punya penghasilan, atau OTG, orang tanpa gaji kok sampai nggak sholat. Salah satu penurun berkah adalah sholat, baca Quran, wirid, dzikir. Yaitu satu yang disebut berkah adalah satu, dia punya koneksi dengan Allah dengan baik. Karena rezeki di Kementerian Pertahanan bukan banyaknya, tapi berkahnya. Gaji kita boleh sebulan 30 juta, cukuplah 30 juta sebulan. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, suami galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta keluarga tenang, dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang, damai, aman. Tentu pilih yang 50 juta. Berkah adalah sifatnya ilahiyah. Maka tidak mungkin kita dapat keberkahan kalau kita jauh dari Allah, apalagi kita mencari keberkahan dengan sesuatu yang disirikkan. Tidak bisa kita dari hantu Kasablanka, dari Nyi Blorong, Ratu Pantai Selatan, dari hantu Kasablanka, jeruk perut, tidak bisa. Maka tolong perhatikan bagaimana kita punya relasi yang baik kepada Allah. Ini berkah. Yang kedua, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Anak mudah dinasihati itu berkah. Rezeki yang cukup itu berkah. Pertemanan yang baik, tidak ada konflik, itu berkah. Kematian yang husnul khotimah itu berkah. Keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah itu berkah.
Maka yang ketiga, berkah itu tidak bisa diukur, unmeasurable. Jadi tidak bisa Pak Menteri dapat 2 ton, Pak Wakil Menteri dapatnya 2 kilo, sementara saya dapat 1 gram. Tidak bisa. Maka inti dari berkah adalah ziyadatul khair. Maka Ramadan pastikan kita bertambah kebaikan. Gagal kita melewati Ramadan kalau kita nanti tidak bertambah kebaikan kita. Keistimewaan Ramadan ini apa? Oleh Khalid Ahmad Asyadi, rahmatullahi alaih, ulama besar di Saudi. Ini ibarat 1 bulan, di mana bulan yang paling istimewa sebagaimana Nabi Yusuf bagi 12 saudara yang lain. Nabi Yakub itu punya 12 anak, tapi yang paling istimewa di hadapan Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf. Bukan saja outer beauty yang gantengnya luar biasa, yang handsome, yang good looking, orangnya yang gagah perkasa, kayak Pak Menteri lah paling tidak. Orang yang ganteng, handsome segi rupa, tapi juga inner beauty-nya. Betapa hebatnya inner beauty. 1, Nabi Yusuf itu, mohon maaf, dia itu paling handsome, dia mau diperdaya oleh wanita, namanya Zulaikha, dia tidak mau. Padahal dia masih muda. Kalau Nabi Yusuf sudah tua, sudah lansia, nggak mau, wajar, nggak kuat, dan mohon maaf, yang Zulaikha itu adalah misbetnya. Orang yang cantik luar biasa. Masih muda, masih perawan, masih virgin, sudah punya suami kok virgin. Karena memang suami mempertahankan kecantikannya. Karena tradisi Arab ini, mohon maaf, sampai sekarang kadang-kadang kalau sudah punya anak, gradasinya luar biasa. Beda dengan masyarakat kita. Kita punya tradisi pakai korset, pakai kemben, pakai apa, pakai stagen, sehingga habis melahirkan kadang-kadang malah tambah kecantikannya. Kalau orang Arab tidak, maka dipertahankan. Tapi kok nggak mau, tidak ada CCTV, tidak ada candid kamera. Untung yang jadi Nabi Yusuf itu orang Timur Tengah. Kalau Nabi Yusuf itu saya, sudah amburadul itu, Masya Allah luar biasa. Dan hebatnya Nabi Yusuf adalah apa? Dia memaafkan sekaligus melupakan. 2 ini tolong dicatat. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Jawabul Kahfi, sampai di sana ada 14 kehebatan Yusuf. Tapi kali ini saya ingin menyampaikan 1 poin saja. Yusuf itu melupakan sekaligus memaafkan sekaligus melupakan. Kenapa? Karena untuk memaafkan kadang mudah, tapi melupakan yang sulit. Terutama ibu-ibu. Pertama, jangan pernah menyakiti wanita. Karena wanita kalau tersakiti itu high cost. Karena kalau wanita tersakiti, maka air mata yang keluar merusak. Eyeliner, eyeshadow, bedak, segala macam mahal. Kalau laki-laki nangis nggak ada biayanya. Kameramen kadang-kadang, ya Allah, sabun muka aja nggak ada, sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki. Dan wanita tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada seorang laki-laki yang memuliakan wanita, dan tidak ada kehinaan yang lebih hina daripada seorang laki-laki yang suka menghinakan wanita. Tapi catatan penting, tidak hanya memaafkan tapi melupakan. Kenapa? Karena Nabi Yusuf dilempar ke sumur, harapannya sudah mati. Tapi ternyata ditolong oleh orang saudagar yang lewat, dikira itu mau menolong, ternyata dijual jadi budak. Tapi setelah dijual jadi budak, ternyata dia terkenal kebaikannya, maka menjadi orang penting di istana. Dan ketika di istana itulah Nabi Yusuf memaafkan dan melupakan dengan memanggil seluruh saudaranya dan bapaknya. Dan ketika mau keluar dari istana, sengaja oleh Nabi Yusuf itu diakali, dikasih strategi, ada piala istana yang dimasukkan Binyamin adiknya. Supaya dia tetap ditahan, supaya dia bersama dengan itu. Hebatnya luar biasa, Nabi Yusuf melupakan semua kesalahannya. Maka berhasil atau tidaknya Ramadan kita, kalau kita dapat maghfirah, dapat ampunan sekaligus dilupakan semua dosa-dosa kita. Maka apa yang banyak kita lakukan di Ramadan adalah istighfar. Bagaimana kita minta afuun karim, minta ya Allah, minta dimaafkan semuanya. Inilah Ramadan. Tidak sebagaimana ibu-ibu itu memaafkan mudah, tapi melupakan susah. Kadang-kadang sudah suami salah minta maaf, ini baru pertama apa? Tahun 2010 gitu, 2011 gitu, 2016 gitu, jam 9 pagi pakai baju hijau, hafal banget karena wanita itu ahli sejarah. Makanya janda lebih sulit untuk nikah lagi dibanding duda. Karena dia kuat menyimpan memori, walaupun dia dapat kesenangan juga ingat sampai hari kiamat. Wanita dicium, dia ingat sampai hari kiamat. Laki-laki enggak. Nyium wanita, kalau nyium wanita yang kedua, yang pertama sudah dilupakan.
Itulah laki-laki. Laki-laki itu egois, suka cari menang sendiri, suka merasa super. Makanya saya nggak suka sama laki-laki sampai hari ini. Artinya apa? Betapa wanita jangan pernah disakiti karena kuat sekali menyimpan memori. Sudah 4 bulan masa idah nggak kawin lagi. Sudah 4 tahun nggak kawin lagi, kadang-kadang menjanda seumur hidup. Kalau laki-laki nggak. Istrinya mati baru 3 hari aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, mau tunggu sampai kuburannya kering. Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngapain biar cepat kering. Ada suami istrinya mati aja nggak disolatkan, dilangkai. Kenapa? Karena saya boleh kawin lagi, tapi syaratnya langkai dulu mayatku. Masya Allah, luar biasa. Apa yang istimewanya Ramadan, Allah akan memaafkan semua dosa-dosa kita dan melupakan dosa-dosa kita kalau kita melakukan amaliyah Ramadan. Di antaranya adalah Ramadan ini menjadi istimewa karena diturunkannya Al-Quran. Maka disebut juga Syahrul Quran. Maka ada 5 kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran. Jangan dilupakan. 1, membacanya. Sayang sampai hari ini umat Islam di Indonesia hanya fokus untuk banyak membaca tapi lupa memahaminya. Kalau kita hanya membaca, hanya tilawah, hanya dapat hadiah, tapi enggak dapat hidayah. Quran bukan sekedar untuk cari pahala, tapi bagaimana kita bisa memahaminya. Karena ilmu imamul amal, ilmu itu menjadi guidance-nya amal. Maka kita mempelajari Al-Quran itu jauh lebih penting setelah kita membacanya. Karena amal seperti apapun kalau enggak sesuai dengan ilmunya tidak diterima. Bapak, Ibu semuanya, ayah, bunda semuanya, ini teman-teman dari Kemenhan ini, Masya Allah rajin banget. Jam 10 udah duhur, jam 11 udah asar. Nggak diterima karena nggak sesuai dengan ilmu. Tahajudnya rajin banget. Tahajud itu sehari sampai 5 kali. Pagi tahajud, siang sedikit tahajud, sore tahajud. Nggak diterima. Apalagi kalau keluarga besar dari Kemenhan ini besok punya ide berangkat haji. Besok pagi berangkat haji. Nanti wukuf sendirian di Arafah, ngelempar jumroh khusus dari Kemenhan. Tidak diterima karena nggak bersesuaian dengan ilmu. Maka al-ilmu imamul amal. Ilmu ini adalah guidance-nya amal. Maka wajar kalau Allah memuliakan orang yang mempelajari agama, terutama ilmu Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan ini inti dari peringatan Nuzulul Quran. Nuzul Quran itu ada pengajaran terhadap Al-Quran. Bukan hanya belajar, tapi harus mengajarkan. Dan di situ ada wawu atof, berarti tidak boleh dipisah. Kalau semuanya sekarang ini keluarga besar dari Kemenhan ini mendengarkan saya, besok harus mengajarkan. Maka kalau semuanya sudah belajar, besok harus mengajarkan. Sekarang jadi mustami, jadi jamaah, besok harus jadi ustadz dan ustadzah. Maka tahun depan nggak usah bingung-bingung cari ustadz keluar. Dari Kemenhan akan muncul para asatidzat, para ustadz-ustadz, para ustadzah-ustadzah yang muncul karena tugas kita belajar tapi juga mengajarkan. Betapa pentingnya ilmu, maka ilmu yang utama adalah ilmu Al-Quran. Kenapa? Sampai 1 jam mempelajari Al-Quran, kata Imam Syafi'i rahmatullahi mengatakan, lebih besar pahalanya daripada orang yang tahajud semalam suntuk. Yang barangkali tadi malam di antara keluarga besar Kemenhan ini tidak ada yang tahajud semalam suntuk. Dilihat dari wajah-wajahnya bukan wajah-wajah orang yang rajin tahajud. Mohon maaf, dokter saya menaik psikologi jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, nanti kalau cari istri usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Kenapa? Wanita yang berkacamata kalau udah nikah ada kecenderungan psikologis kurang setia. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Masih lumayan kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, untuk nyari handphone. Karena kadang-kadang Masya Allah, dia pisah dengan suami 2 minggu nggak masalah, handphone nggak ada 2 jam dah kiamat. Makanya sudah di dalam tidur saja, teman-teman Kementerian Pertahanan ini di dalam selimut wajahnya memancarkan nur. Bercahaya dan bersinar di dalam selimut, bukan wajahnya glowing, bukan, tapi mainan handphone di tengah-tengah selimut. Betapa kita belajar agama sampai dinaikkan derajat dalam Al-Quran. Allah meninggikan derajat orang yang belajar ilmu Al-Quran. Dan ini inti dari orang nuzul Quran adalah bagaimana memahami Al-Quran. Sampai dalam kondisi perang saja, dalam kondisi perang mempelajari ilmu agama tidak boleh dihentikan. Satu ketika
Nabi dan para sahabat di Madinah diserang musuh. Musuh itu sekutu karena tidak hanya orang kafir, tapi memprovokasi orang Yahudi dan Nasrani dan orang munafik. Maka musuhnya itu Masya Allah semuanya konspirasi dari banyak. Maka seluruh sahabat bela negara. Karena bela negara itu bagian dari keimanan. Hubbul watan minal iman. Iman itu salah satunya adalah bagaimana kita mencintai negeri ini. Maka kalau orang merongrong ketahanan, maka itu keluar dari keislamannya. Karena ini payung yang luar biasa, kalau kita robohkan, maka yang mengenai semuanya. Maka kita harus mempertahankannya. Untuk itu, maka seluruh sahabat bela negara di tengah-tengah keluar dari Madinah, turun surat At-Taubah ayat 122. Tidak boleh di antara kamu semuanya pergi perang. Harus ada sebagian orang yang dia belajar untuk apa? Untuk mempelajari Al-Quran, untuk memberi peringatan yang ada, dan peringatan orang yang pulang dari perang tadi. Di dalam kondisi perang saja tidak boleh orang menghentikan. Apalagi cuma pandemi. Pandemi tidak boleh kita menghentikan belajar Al-Quran. Semaksimalnya, nggak bisa ketemu fisik, ya ketemu dunia maya. Nggak ada dunia nyata, ada dunia maya. Minimal pakai kelon. Kelon itu kelas online, jangan yang lain. Dengan kelon, dengan daring, dengan Zoom, dengan MS Team, dengan Google Meet, apapun yang bisa dilakukan. Karena apa? Pentingnya mempelajari Al-Quran. Tapi tidak cukup dipelajari. Al-Quran ini, mohon maaf, itu dalam kondisi perang saja tidak boleh ditinggalkan untuk belajar Al-Quran. Al-Taubah ayat 122 yang ketiga menghafalkan. Karena Quran itu akan bisa kita menyempurnakan ibadah kita. Maka di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Perintah sholat itu didahului dengan bagaimana kita memahami Al-Quran. Baru dia sholat. Karena tidak mungkin kita bisa sholat kalau nggak hafal Al-Quran. Minimal Al-Fatihah. Minimal trikul. Kulhu, kula'u, tambah idaja, inna. Tapi keterlaluan. Kalau udah 40 tahun, 50 tahun jadi orang Islam, hafalannya hanya trikul. Nanti anaknya tebak-tebakan. Ayah ini pasti kulhu. Enggak, kalau Selasa itu inna. Karena hafalannya trikul. Maka bulan Ramadan, Syahrul Quran kita baca. Yang kedua, kita harus memahami ketika menghafalkan. Hafalkan Quran, karena nanti surga kita sangat tergantung sejauh mana kita hafal Quran. Itu akan jadi mahkota di hari kiamat bagi orang tuanya. Punya syafaat di hari kiamat. Dan jadi keluarganya Allah. Siapa ahlullah itu? Sahabat bertanya, Allah kok punya keluarga? Orang yang senantiasa memahami, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran, berarti dia keluarganya Allah. Maka surga yang tinggi akan diberikan kepada siapa? Orang yang senantiasa ahli Quran. Al-Quran adalah pintu itu pembuka pintu khazanah Allah. Al-Quran ini akan menyempurnakan kita bagaimana ibadah sholat kita. Al-Quran ini akan menjadi penerang di hari kiamat. Maka nama Al-Quran juga disebut juga sebagai Adz-Dzikru. Sebelum kita bahas Adz-Dzikru, nama Al-Quran itu banyak sekali. Al-Huda, Al-Furqan, Adz-Dzikru, Al-Karim, banyak sekali. Maka tidak hanya dihafalkan, tapi diamalkan. Jangan sampai kam mintal Quran wal Quran yal anuhu. Berapa banyak orang yang memahami Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Al-Quran melaknat orang-orang yang hanya memahami tapi nggak mengamalkan. Buah begitu lebat tapi kalau nggak ada buahnya, mohon maaf, pohon itu lebat tapi nggak ada buahnya, nggak ada artinya. Maka buah dari memahami Al-Quran adalah mengamalkannya. Dan yang terakhir, lebih penting lagi, Al-Quran itu niatul amal wa tabligh. Kita amalkan dan kita sebarluaskan minimal kepada anak istri kita. Al-Quran ini adalah peringatan. Dan orang itu dihargai Allah tergantung ingatannya. Di dunia ini pun orang disebut citra dirinya tergantung ingatan. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah ingatannya. Kenapa hewan itu kalah dengan manusia? Karena dia short memory term. Dia punya short memory term. Hewan itu mohon maaf itu. Mohon maaf, kalau ada ular di sebelah kameramen, saya pukul dari sini, ular tidak akan gigit saya, tapi gigit sebelahnya, karena dia punya short memory term. Tapi kalau anjing enggak, dia punya sedikit long memory term. Anjing itu mohon maaf, kalau ada orang bawa anjing, kita pukul, anjing itu akan menggigit yang mukul.
Kalau nggak percaya silahkan, nanti kalau di depan Kemenhan ada orang bawa anjing, pukullah anjing itu. Insya Allah anjing itu akan gigit yang mukul dan ditambah pukulan dari yang punya. Walaupun nanti simpanse bisa 24 jam. Kata National Geographic katanya simpanse itu atau harimau itu katanya kalau kita kumpul, anaknya kita bunuh, satu orang yang bunuh, maka nanti tidur bareng, nanti akan tahu siapa yang bunuh itu. Kalau induknya dilepas dia akan merekam siapa yang bunuh tadi. Itu akan dihabiskan, sebelahnya hanya untuk snack, diambil hidungnya sedikit. Tapi artinya apa? Betapa manusia dihargai karena ingatannya. Orang kalau hilang ingatan, tidak ada citra dirinya hilang. Mau punya suami ganteng, tapi lolak tulalit, 2N, on. Istrinya cantik, molek, tapi edan, pasti kita mau. Maka ingatan ini penting, maka Al-Quran sebagai adzikru, peringatan. Sampai Nabi mensabdakan, masalul ladzina yadhkuru rabbahu walladzina la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayit. Orang yang ada ingatan dengan Tuhannya, dengan orang yang tidak ada ingatan dengan Tuhannya. Dia tahu Al-Quran, tahu Allah, tahu agama, seperti orang hidup. Tapi orang yang nggak kenal agama, kayak orang mati. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti orang hidup dan orang mati? Karena orang hidup harganya mahal. Tapi kalau mati, nggak ada harganya. Beda dengan binatang. Sapi hidup mahal, tapi sapi mati masih lebih mahal, jadi bakso, jadi soto, jadi sate. Bahkan hewan hidup mahal, kalau mati masih jadi teri. Teri itu binatang paling kecil. Kalau hidup masih jadi komoditi ekspor. Berapa kali saya umroh dan haji, nolong jamaah Indonesia dikira menyelundupkan ganja. Ternyata tas kosmetik isinya itu sambal teri. Karena tanya cari sambal teri di Arab sangat susah. Maka jamaah kita sering itu. Teri sudah mati, jenazah teri, almarhum teri masih jadi bermakna. Tapi walaupun orang itu artis, walaupun dia pejabat, walaupun dia ustadz, walaupun apapun profesinya, kalau sudah mati nggak ada harganya, ketika hidup dia mahal. Seorang penyanyi datang satu tempat bisa dibayar 200 juta. Saya pernah menyaksikan langsung karena satu stage dengan saya, 200 juta. Padahal nyanyi cuma 6 lagu, kadang nyanyinya cuman mencari alamat palsu, ke sana kemari mencari alamat palsu bisa 150 juta. Karena masih hidup. Saya pernah satu panggung dengan Mas Ebit GAD. Nyanyi itu nggak ada maknanya. Cuman kalau udah bingung tanya pada rumput yang bergoyang. Puluhan juta untuk menghadirkan. Karena masih hidup. Tapi kalau udah mati nggak ada nilainya sama sekali. Walaupun dia seorang pejabat, seorang artis, seorang ustadz, terkenal. Tapi kalau udah mati, jari-jarinya dijual 50.000 nggak ada yang mau. Paling yang maunya Sumanto nanti dimakani jenazahnya. Begitu hebatnya orang hidup. Maka orang yang ada agama, orang yang tahu Al-Quran seperti orang hidup. Tapi kalau nggak kenal agama, kayak orang mati, nggak ada harganya di sisi Allah. Maka inilah pentingnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai adzikru. Sampai dikatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Artinya ada dua. Satu, hanya orang mukmin yang bisa memanfaatkan Al-Quran ini. Karena kalau dia tidak beriman, dibacakan atau tidak bacakan sama saja. Sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Orang kafir itu dikasih peringatan sama tidak dikasih peringatan sama saja. Bahasa Al-Quran summum bukmun yum fahum layar jiun. Dia dikasih tausiah, enggak dia dikasih tausiah sama saja. Maka kalau ada dengar tausiah menjelang dia Ramadan dengarkan semua ayat Al-Quran, kok tidak dia berubah menjadi lebih baik, maka itu sifat kekafiran. Mohon maaf, bahasanya summum bukmun. Dia tuli, bisu, buta, di ayat lain layak kilun. Dia tidak berakal. Enggak enak kalau pakai bahasa Indonesia. Enak pakai bahasa Jawa. Karena saya orang Jawa. Orang yang diberi peringatan, dikasih ayat-ayat Al-Quran, diniati nasihat-nasihat baik, kok enggak mau berubah, maka orang itu kayak orang yang irungi pilek, mripate picek, kupinge budek, ora duwe utek. Sudah picek, pilek, budek, ora duwe utek. Luar biasa. Maka inilah pentingnya Al-Quran. Al-Quran ini kalau masuk di rumah kita menjadi penerang dunia sampai akhirat. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumahmu itu dengan bacaan Quran. Yaitu ada sholat di situ, ada wirid di situ, ada tilawah di situ. Inilah rumah yang hidup.
Maka rumah kita jadi hidup kalau ada 4 fungsi paling tidak. 1, rumah kita orang Islam harus ada bacaan Quran. Maka rumah harus jadi musola, tempat di mana kita beribadah. Maka kalau anak kita masuk rumah kok nggak pakai salam, ini rumah apa kandang ayam? Rumah, kalau rumah salam. Makan kok dengan tangan kiri, dia sambil jalan, nggak pakai adab, ini rumah apa kandang ayam? Rumah, kalau rumah makanya tangan kanan duduk. Dan itulah syariat Quran. Rumah harus jadi musola, tempat di mana pemahaman Al-Quran ini dipahamkan tapi juga diamalkan. Kedua, rumah harus jadi madrasah, tempat di mana nilai-nilai agama dan budaya. Kenapa agama dan budaya? Karena nilai-nilai Quran ini juga lihat budaya dalam menerapkan. Budaya harus diatur dengan Quran dan hadis. Karena budaya kalau menyimpang dari Quran dan hadis nanti akan ada kesesatan. Menghormati orang tua, itu adalah nilai Al-Quran. Tapi cara menghormati harus melihat bagaimana budaya kita. Orang Arab kalau menghormati orang dipegang jenggotnya. Ya saya kif halak. Tapi jangan dilakukan di Indonesia. Ketemu orang tua, gimana kabarnya Pak, gimana kabarnya, nggak boleh. Sama dengan orang Arab, nggak masalah pegang kepala orang dewasa. Maka nggak usah marah kalau kita umroh dan haji, ada anak kecil Arab itu mau ke depan megangin kepala kita, nggak apa-apa. Yang penting jangan megang pantat. Di sini kalau dinasihati di Jawa harus nunduk. Tapi di Sumatera Barat ternyata enggak. Dinasihati malah nunduk, lihat wajah Bapak. Tapi kalau di Jogja ada orang dinasihati lihat wajah Bapak, aku tak culek matamu. Kenapa? Karena di situ beda budaya. Maka agama dan budaya harus disinkronkan. Agama itu mengatur budaya, budaya itu juga bagaimana menerapkan. Maka Imam Syafi'i rahmatullahi alaih mengatakan uruf atau budaya itu bagian dari agama. Yang ketiga, rumah harus jadi bukan sekadar musola, bukan sekadar madrasah, tapi juga menjadi bagaimana maskanah, tempat untuk sakinah. Tempat untuk bagaimana orang aman, nyaman dunia sampai akhirat. Maka rumah kita mohon maaf harus betul-betul mengamankan seluruh keluarganya. Dengan apa? Dengan amalan-amalan Al-Quran. Maka ini pentingnya nuzul Quran. Rumah Rasulullah mohon maaf tidak ada kulkasnya berapa pintu. Di rumah Rasulullah ada enggak kolam renangnya? Rumah Rasulullah adakah sepeda lipat Brompton? Di rumah Rasulullah adakah tanaman janda bolong? Sudah janda bolong. Enggak ada, tetapi mensurgakan. Kenapa? Baiti Jannati. Karena di situ amal-amalan Quran diterapkan. Maka rumah harus menjadi sakinah, maskanah. Maka kalau ada teman-teman dari Kementerian Pertahanan sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Dia nyaman di rumahnya. Kalau dari kantor pengen segera pulang homesick terus, berarti dia sakinah. Tapi kalau dari kantor masih mampir ke mall, mampir ke ngopi sana, maka kopi paling enak adalah kopi bikinan istri. Tapi nggak bisa masak, go food. Sebelum suami datang, go food, suami datang tinggal masak ulang. Rumah harus jadi maskanah, tempat orang itu aman, nyaman seluruh keluarga. Dan yang keempat, rumah harus jadi maulud, tempat tumbuh kembangnya 3 rongga. Dan inilah yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam surat An-Nisa ayat 9, setiap orang Islam harus terpenuhi 3 rongga. 1 rongga perut, sandang, pangan, papan, kesehatan, pakaian segala macam harus terpenuhi. Tapi tidak cukup fisiknya sehat kalau tidak punya rongga kepala. Lulak lolok tulalit O2N, oon. Maka diisi dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai pengetahuan agama. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang baik di mata Allah itu siapa? Orang yang dia punya pemahaman Al-Qur'an yang baik, pemahaman agama yang baik, itulah orang yang mulia di hadapan Allah. Tapi tidak cukup dengan itu, harus memenuhi rongga dada, yaitu keimanan, ketakwaan, karakter. Dan ini problem utama di Indonesia. Forum Rektor di Indonesia sering meresahkan. Ternyata saya sudah 26 tahun jadi dosen. Yang paling berat di dalam pengajaran adalah bagaimana membentuk karakter building. Karakter building. Kalau watuk bisa 3 hari sembuh. Tapi kalau watak kadang-kadang berapa periode, kadang-kadang belum berubah. Maka pastikan turunnya Al-Quran ini menjadi hikmah bagi kita. Kita tidak sekedar membaca, tapi bagaimana Quran dipahami. Tidak hanya dipahami, dihafalkan, tidak hanya hafal, diyakini dan diamalkan. Dan super terakhir, bagaimana Al-Quran menjadi perilaku kita. Duru ma'a kita bilah, haisu madaro. Beredarlah dengan Al-Quran ini. Di mana Al-Quran beredar, maka kita ngikuti bagaimana menjadi petunjuk bagi kita. Inilah penerangan penting nuzul Quran. Bagaimana Quran harus merubah hidup kita.
sehingga selama Ramadan kita paham Quran, Syahrul Quran ini kita latar kabunna tobakan tobak, sungguh kalian harus meningkat setingkat demi setingkat. Kata New Kid on the Block, step by step. Ramadan akan lulus kalau kita madrasah ini membuat kita kumlot, kalau kita berubah menjadi lebih baik. Jadi bapak yang lebih baik, jadi suami yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik, jadi ibu yang lebih baik, jadi anak yang lebih baik. Pastikan jadi pribadi yang mempesona. Kenapa ini saya tekankan? Karena sebaik-baik suami yang baik pada istrinya. Karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Kalau dengan istri orang curhat aja didengerin luar biasa. Sampai dikasih nomor handphone, handphonenya dikasih. Tapi kalau istri sendiri curhat, baru nanya asal jawab. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Sudah makan? Sudah. Nggak makan modar. Masya Allah. Hei para laki-laki, mohon maaf dari teman-teman keluarga besar Kemenhan. Kalau ada istri curhat, dengerin. Karena kepuasan wanita kalau bisa curhat di hadapan suami. Biarkan sampai air matanya habis, walaupun sudah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Padahal pagi ceritain, sore ceritain lagi. Pagi ceritain, sore. Itulah wanita. Biarin sampai air matanya habis, kalau perlu tambahin air. Habis ya air matanya. Karena kalau istri curhat tidak didengar, istri bapak-bapak akan curhat kepada suami orang lain. Demikian juga istri, sebaik-baik istri yang paling baik kepada suaminya. Karena istri sekarang lebih pintar, mohon maaf, menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau keluar rumah dandan sampai 3 jam, kerudung 12 meter putar, kumpulkan di tengah. Jadi kalau jalan kayak bawa sampah. Dan kerudung yang bagus itu harus miring separuh, ciput dan dalmanya. Kayak bajak laut luar biasa. Tapi di rumah suami datang kadang-kadang daster. Seminggu digantung, dipakai, digantung, dipakai. Begitu keluar, wanginya Bulgari, Pilkadin, Lacoste, Josephita, Estilodin. Tapi kadang-kadang suami datang, daster 1 aja penitinya 8. Belahannya dari ketek sampai ujung. Mohon maaf, baunya balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, minyak gosok, kerudungnya kebuka putih, dikira lehernya putih. Koyuk salon pas, ilfil enggak? Ingat, kalau ibu-ibu tidak pandai menservis suami, maka suami akan diservis di mal-mal itu jauh kutilang, kurus, tinggi, langsing. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot. Sana kayak biola, di rumah kayak gentong. Dibelikan anting aja hilang. Mana antingnya dibelikan kemarin? Di mana kalung yang dibelikan kemarin? Hilang. Kenapa? Karena kejepit leher. Karena antara kepala terus perut. Maka jadikan pribadi yang pesona setelah Ramadan. Salah satunya kita pahami Al-Quran. Insya Allah Al-Quran menuntun kita bagaimana jadi anak yang baik, ibu yang baik, etos kerja yang baik. Tidak saya terangkan sekarang bagaimana membuat etos kerja, karena bapak ibu bisa masuk surga setinggi-tingginya dari Kemenhan, tapi juga bisa masuk neraka setinggi-tingginya dari Kemenhan. Tergantung niatnya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, bidang kerja dan hasil kerjanya bagaimana. Itu strategi marketing akan saya terangkan kalau diundang lagi. Ya, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Pastikan Ramadan menjadi Syahrul Quran dengan turunnya Al-Quran bukan sekedar untuk bacaan, tapi menjadi way of life. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ustadz Wijayanto untuk keluarga besar Kementerian Pertahanan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Izinkan saya sebelum saya tutup, saya turut mendoakan mudah-mudahan pertama pandemi ini merdeka di tahun ini. Kita merdeka dari pandemi tahun ini, tidak ada lagi ulang tahun yang ketiga, ulang tahun yang kedua saya. Kedua, mudah-mudahan khususnya kepada ayahanda Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Muhammad Hendra, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan hidupnya dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli ismika rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum, saling ridho di antara kita. Mohon maaf atas segala kekhilafan, suka canda-canda, salah kata. Tolong kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf, jangan dimasukkan dalam hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.